Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini adalah film superhero Amerika garapan sutradara Destin Daniel Cretton yang rilis pada tahun 2021. Film ini diproduksi oleh Marvel Studio dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Ini adalah film ke-25 di Marvel Cinematic Universe. Kepokan gimana cerita selanjutnya? Jangan skip. Eits, jangan lupa juga, seperti biasa kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film dibuka dengan kisah tentang legenda Ten Rings, yang mana adalah seperangkat senjata mistis yang dapat memberikan kekuatan dewa kepada pemakainya. Selama berabad-abad yang memegang cincin itu adalah seorang pria bernama Su Wenwu, yang menggunakan kekuatannya untuk tujuan kekuasaan. Dengan kekuatan cincin tersebut, Wenwu mampu memusnahkan bala pasukan seorang diri. Wenwu mendirikan organisasinya sendiri yang ia beri nama Ten Rings. Ten Rings kemudian sangat berpengaruh di banyak sejarah-sejarah besar, dengan mereka mengambil alih berbagai macam kerajaan serta memonopoli pemerintahan. Pada tahun 1996, Wenwu yang belum sepenuhnya puas dengan kekuatannya mencari desa Ta Lo untuk menemukan sosok naga yang selama ini dianggap hanya mitos. Ia berniat mencari naga tersebut karena ingin mengupgrade kekuatannya. Ketika Wenwu tiba di pintu masuk desa, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yingli, yang mana adalah penjaga pintu masuk desa Ta Lo. Mereka pun terlibat dalam perkelahian, di mana Yingli menampilkan keterampilan bela dirinya yang mengesankan. Dan keduanya pun mulai jatuh cinta satu sama lain. Singkat cerita, keduanya pun menikah dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Shang-Chi dan Xialing. Yingli memberikan sebuah liontin zamrud kepada baby Shang-Chi. Kembali ke masa sekarang, saat Shang-Chi tinggal di San Francisco dan memilih dipanggil Son. Bukan Son si domba loh guys. Shang-Chi bekerja sebagai valet di sebuah hotel ternama bersama dengan sahabatnya, Katie. Keduanya puas dengan hidup mereka, namun teman mereka, John dan Sue, merasa kurang puas dengan kehidupan yang sedang dijalani. Mereka merasa seperti tengah menyia-nyiakan hidup serta potensi yang mereka miliki. Hingga suatu hari, Shang-Chi mendapatkan kiriman kartu pos misterius dengan gambar naga di atasnya. Keesokan harinya, Shang-Chi dan Katie sedang berada di bus umum. Namun tiba-tiba seorang pria asing mendekat. Pria tersebut lalu menuntut Shang-Chi untuk memberikan liontin yang sedang dipakainya. Dari arah berbeda muncul preman yang dipimpin oleh seorang pria bertangan besar sebelah bernama Razorface dan mulai menyerang Shang-Chi. Shang-Chi pun beraksi demi membela dirinya dan sahabatnya. Dikeluarkannya berbagai macam jurus bela dirinya hingga mampu melumpuhkan antek-antek Razorface. Akan tetapi Razorface yang tidak mau dikalahkan begitu saja, segera menggunakan senjata pamungkasnya. Dia menggunakan pisau cukur saktinya untuk memotong rambut serta membunuh supirnya. Shang-Chi pun segera menyuruh Katie untuk mengambil alih bus, kemudian kembali ke medan pertarungannya. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Shang-Chi dan Katie berhasil melarikan diri. Akan tetapi, rupanya preman-preman itu telah mencuri kalung liontin zamrud milik Shang-Chi. Setelah kejadian di bus, Katie mulai menanyakan siapa jati diri Shang-Chi yang sebenarnya. Shang-Chi pun menjelaskan bahwa dia memiliki saudara perempuan yang bernama Xialing, yang terpisah setelah Shang-Chi memutuskan untuk meninggalkan rumah.
Kemudian Song Ji menunjukkan kartu pos yang tempo hari diterimanya, dan dia yakin kalau itu dari adiknya. Singkat waktu, keduanya memutuskan untuk pergi ke Macau menggunakan pesawat terbang. Song Ji berniat menemui adiknya dan masa lalunya, di mana dahulu ia sempat dilatih oleh Ten Rings. Song Ji menyadari bahwa ayahnya menginginkan dirinya menjadi seorang pembunuh. Maka dari itu dia memilih untuk pergi dan meninggalkan semua ajaran ayahnya karena dianggapnya keliru. Di Macau, Song Ji dan Katie menemukan klub pertarungan bawah tanah yang dioperasikan oleh John John. Mereka menyaksikan Wong melawan The Abomination. Wong berhasil mengalahkan makhluk jadi-jadian itu dengan membentuk portal cincin yang mengakibatkan Abomination meninju wajahnya sendiri hingga kelenger. Song Ji kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti pertarungan berikutnya, dan itu pun harus berhadapan langsung dengan Xialing. Pertarungan saudara pun terjadi. Xialing marah kepada Song Ji karena pergi meninggalkannya setelah kematian ibu mereka. Dia melawan kakaknya tanpa belas kasihan sedikit pun, hingga Song Ji mengatakan bahwa ayah mereka akan datang. Ketika Song Ji menunjukkan kartu posnya, Xialing mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengirimkan kartu pos tersebut. Tak lama kemudian, rombongan Ten Rings mulai berdatangan dan membuat kekacauan di tempat itu. Song Ji segera beraksi dengan memancing Ten Rings keluar gedung untuk pertarungan sesungguhnya. Ketika dirinya hampir membebas habis para Ten Rings, tiba-tiba muncullah ayahnya dan langsung membawa dirinya beserta adiknya dan sahabatnya. Mereka dibawa ke komplek Ten Rings, di mana ketiganya disambut dengan hangat oleh Wenwu. Wenwu ingin Song Ji menggantikannya sebagai pemimpin Ten Rings. Namun tentu saja Song Ji menolak karena dia tak ingin berurusan sama sekali dengan warisan ayahnya itu. Kemudian Wenwu juga mulai curhat tentang istrinya dan bagaimana hidupnya berubah semenjak mengenalnya. Akan tetapi nasib malang menimpa Yen Li. Yen Li pergi untuk selamanya dan menyisakan rasa kehilangan yang mendalam di hati Wenwu dan anak-anaknya. Diselimuti rasa keputusasaan untuk membawa istrinya kembali, Wenwu rupanya mengetahui sebuah gerbang di pegunungan desa Talo, di mana dia percaya bahwa sebenarnya istrinya terperangkap di tempat itu, karena seringkali ia mendengar suara Yen Li memanggilnya. Kemudian Wenwu mengambil liontin Song Ji dan Xialing, lalu menempatkannya di mata patung naga, yang mana ternyata adalah cara untuk mengaktifkan peta air untuk memasuki desa Talo. Setelah Wenwu menjelaskan rencananya untuk menyerang Talo, Song Ji secara tegas menolak. Hal itu mengakibatkan dirinya harus menerima hukuman dari sang ayah. Song Ji pun dipenjarakan bersama Katie dan Xialing. Di sana ketiganya bertemu dengan Trevor Slattery, mantan Mandarin palsu yang sebelumnya pernah nongol di film Iron Man. Dia ditangkap karena peniruannya yang sempat viral. Trevor ditangkap oleh Ten Rings untuk menjalani hukumannya. Beruntungnya di tempat itu dia memiliki peliharaan berupa makhluk berbulu tanpa wajah yang dia sebut Morris. Dengan bantuan Trevor dan Morris, Song Ji CS akhirnya menemukan rute pelarian yang mengarah ke garasi. Mereka pun mencuri mobil reservis untuk menuju ke Talo. Di perjalanan, mereka hampir termakan oleh hutan keramat karena perbatasan desa Talo dan dunia luar. Tapi namanya juga peran utama ya. Sang CCS tentu saja berhasil selamat dan sampai di Talo. Rupanya Talo adalah sebuah desa keramat yang dihuni juga oleh hewan-hewan mitos. Salah satunya adalah Morris. Setibanya mereka di pemukiman penduduk, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Yingnan, yang mana ternyata adalah saudara perempuan Yingli. Lalu Yingnan menjelaskan bahwa mereka menjaga gerbang kegelapan yang dihuni oleh makhluk-makhluk kegelapan. Mereka adalah monster penghisap jiwa macam Dementor di Harry Potter.
yang mana dalam catatan sejarah mereka pernah membantai ribuan jiwa manusia sekaligus. Untungnya Talo diselamatkan oleh seekor naga yang disebut Pelindung Agung, yang mana kemudian membantu para penduduk untuk menyegel monster kegelapan di balik gerbang. Saat mengetahui bahwa Wenwu adalah pemilik Ten Rings, mereka mencoba memanipulasi pikirannya seolah-olah dia mendengar suara istrinya. Singkat waktu, sementara Katie sedang berlatih memanah, Yingnan mengajak Songqi ke suatu tempat untuk mengasah kemampuan bertarungnya dengan menggunakan metode yang dahulu digunakan oleh Yingli, karena Songqi diyakini adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Wenwu. Oke, kita beralih ke komplek Ten Rings. Saat Wenwu melanjutkan penelitiannya tentang Talo, kilas balik ditampilkan di saat geng besi tengah menyerang komplek Ten Rings. Dan disinilah akhirnya kita bisa tahu penyebab kematian Yingli. Dia kehilangan nyawanya saat berusaha melawan geng besi. Dalam kemarahannya, Wenwu membawa Songqi kecil bersamanya dan membiarkan anaknya menyaksikan ketika dirinya menggunakan jurus Ten Rings. Itulah pertama kali Songqi melihat kebrutalan ayahnya saat membantai geng besi. Kembali ke Talo. Terlihat Songqi sedang curhat pada Katie, karena sebenarnya dia khawatir jika dirinya tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Tapi Songqi tidak punya pilihan lain. Dia harus membunuh ayahnya untuk menghentikannya melakukan hal yang lebih buruk lagi. Singkat waktu, Wenwu memimpin Ten Rings untuk bergerak menuju Talo. Sementara di Talo, para penduduk desa beserta Songqi CS terlihat sudah siap siaga menyambut kedatangan Ten Rings. Tak lama pertarungan sengit pun berlangsung. Songqi menghadapi Wenwu dan bertarung dengan jurus andalan masing-masing. Setelah Wenwu berhasil meninju Songqi ke perairan terdekat, dia segera melanjutkan rencananya menuju ke gerbang kegelapan. Dipandu oleh suara Yingling palsu, Wenwu mulai menghancurkan segel gerbang kegelapan dengan jurus cincinnya, yang tanpa sepengetahuannya menyebabkan beberapa iblis menyedot jiwa keluar. Para iblis merajalela. Mereka menyedoti jiwa sebagai energi untuk melepaskan monster kegelapan. Sementara itu, Songqi yang masih di bawah air tanpa diduga bertemu dengan Pelindung Agung yang membantunya bangkit dan kembali untuk menyelesaikan pertempurannya dengan Wenwu. Pertempuran pun kembali terjadi. Songqi berhasil mengambil kendali atas jurus cincin. Akan tetapi dia memilih untuk tidak membunuh ayahnya, untuk membuktikan bahwa dia tidak sama seperti ayahnya. Sayangnya ternyata monster kegelapan berhasil terbebas dari penjaranya. Kemudian Wenwu melepaskan kekuatan cincinnya kepada putranya, tepat sebelum monster kegelapan menyerap jiwanya. Monster itu mulai mengamuk melintasi penjuru desa, lalu menangkap Songqi dan Zailing. Dan adegan dramatis pun terjadi. Zailing berniat untuk mengorbankan dirinya demi sang kakak. Namun Songqi menolak dan tak mau melepaskan pegangan tangannya pada Zailing. Saat Zailing hampir terjatuh, untung saja Katie datang tepat waktu. Dia secara cepat menembakkan anak panahnya tepat di bagian leher monster kegelapan. Monster itu pun oleng. Kemudian Songqi dengan segera menggunakan jurus Ten Rings-nya untuk menembaki monster kegelapan, disusul oleh Pelindung Agung yang melemparkan beberapa pukulannya. Lalu Songqi melemparkan cincin ke dada monster kegelapan dan mendaratkan gerakan pamungkasnya untuk mencabik-cabik makhluk itu. Dan pertarungan pun berakhir. Singkat waktu, penduduk yang selamat memberikan penghormatan terakhir bagi para pejuang yang gugur. Begitu pula Songqi yang terlihat sedang memberikan penghormatan untuk ayahnya. Lentera pun dinyalakan dan dikirim melintasi perairan. Songqi dan Katie kembali ke kehidupan normalnya.
Mereka menceritakan seluruh petualangan yang mereka alami pada dua sahabatnya yang lain di sebuah bar. Namun keduanya malah diejek karena dianggap tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Wong muncul melalui portal cincin di depan pengunjung bar. Rupanya kedatangannya adalah untuk mengundang Song Chi dan Katie bergabung dalam misi lainnya. Tanpa pikir panjang, Song Chi dan Katie pun langsung setuju dan segera pergi bersama Wong melewati portal. Wong membawa mereka bertemu dengan Bruce Banner dan Captain Marvel. Saat mereka mendiskusikan bahwa ketika Song Chi menggunakan jurus Ten Rings, itu mengaktifkan suar. Di sisi lain, Selling kini menjadi pemimpin baru dari Ten Rings, dengan Razorverse yang bekerja di bawah wewenangnya. Semua anggota yang tersisa terus melanjutkan rutinitas latihan mereka, sementara Selling membuat rencana baru untuk masa depan Ten Rings. Dan film pun selesai.